nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih Allah berikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala MTSN 3 Kota Padang Ibu Nur Hidayati ST. Yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha MTSN 3 Kota Padang. Yang terhormat Bapak Komite MTSN 3 Kota Padang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala MTSN 3 Kota Padang. Yang kami hormati seluruh pendidik dan tenaga kependidikan MTSN 3 Kota Padang, serta yang berbahagia kepada ibu-ibu yang berangkat haji dan yang pindah tugas dari MTSN 3 Kota Padang. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Rabu 25 Mei 2022 dalam acara halal bihalal pelepasan guru yang berangkat haji serta perpisahan guru yang pindah tugas dari MTSN 3 Kota Padang dimulai. Umar bin Khattab yang dikenal dengan sikap ketakutan tunduk ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adik kandungnya. Hati yang bunda akan terobati. Mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Doni Rayendra SPDI dan sari tilawah oleh Ibu Sri Rahmadila SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan surat Ali Imran ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu tadi. Semoga dengan pembacaan Al-Quran, acara kita lancar dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Salun Munawir Pulungan SIG SPD. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Sebenarnya untuk berbicara di dalam ruangan ini kami agak segan karena di sini sesuai yang ditambahkan di sini adalah guru-guru hebat. Di mana tetapi walaupun kami segan sesuai yang disampaikan, balighuni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli din wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah MTSN 3 Kota Padang beserta wakilnya, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati pengurus komite MTSN 3 Kota Padang, seterusnya yang kami hormati para undangan kami, baik yang dinas di luar. Sekarang kita berkumpul di dalam aula kita yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan halal bihalal dan pelepasan yang berangkat haji dan perpisahan yang pindah tugas MTSN 3 Kota Padang. Dan seterusnya kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati MTSN 3 Kota Padang, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih cinta kepada kita, sayang kepada kita, sehingga dengan kecintaan Allah kepada kita, Allah masih berikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di dalam aula MTSN 3 Kota Padang ini.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah tidak memberikan nikmatnya kepada kita, kita tidak bisa berkumpul di sini. Allah tidak berikan dengan pernapasan kepada kita, kita tidak akan bisa berkumpul di sini. Maka kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan cara yang pertama dengan lisan kita, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan yang kedua adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Baru itu yang dikatakan dengan bersyukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini menyampaikan Bapak Ibu, ketika kami tadi bersolawat kepada Rasulullah, maka barang siapa yang tidak mengikuti solawat, apabila ada kita mendengarkan solawat, maka kita termasuklah orang-orang yang kikir. Dimana kenapa dikatakan orang yang kikir? Karena Rasulullah mengatakan, man shalla alaihi sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersolawat satu kali aja, kata Rasulullah, niscaya aku memohon kepada Allah, dibalas kepada kita 10 kali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjut kepada apa yang acara yang kita tuju ini, di sini kami bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa kita berkumpul di sini? Bu, mana awak berkumpul di aula kau? Halal bihalal. Jawabannya benar Bapak Ibu. Tapi yang paling benar jawabannya adalah karena kita satu akidah. Kenapa saudara kita berbondong-bondong dari Indonesia ini menuju Makkah? Jawabannya karena satu akidah. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 17 sampai ayat 18 bahwa Allah mengutus malaikat membawa kertas kosong mencatat nama-nama siapa yang hadir di dalam aula ini. Lalu timbul pertanyaan kita Bapak Ibu, siapa yang pertama kali dicatat para malaikat? Siapa yang pertama kali dicatat malaikat nama-nama kita? Siapa yang hadir di sini? Tentu nama yang paling pertama kali dicatat malaikat orang-orang yang paling di depan, orang-orang yang paling dekat. Karena di mana kita lihat selama ini pikiran kita, apabila ada amalan-amalan kebaikan, maka ambillah tempat yang paling depan. Karena itu adalah salah satu supaya nama kita yang pertama kali dicatat para malaikat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua, untuk apa dicatat malaikat nama kita? Untuk apa gunanya bagi kita? Maka yang pertama Bapak Ibu, kita gunakan catatan-catatan amal kebaikan kita sama seperti apa yang kita laksanakan pada hari ini. Ketika kita Bapak Ibu yang namanya syakaratul maut. Karena seluruh manusia akan mengalami syakaratul maut. Karena ini janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Di mana ketika kita menjelang kematian tersebut, itulah yang namanya syakaratul maut, yaitu per detik-detik perpisahan antara ruh dengan jasad kita. Itu adalah Bapak Ibu perjuangan sangat luar biasa. Sesuai yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita lihat
tertulis di dalam KTP kita, agama kita agama Islam. Pernikahan kita secara syariat Islam, tetapi ketika kita mati, apakah mati dalam keadaan Islam? Belum tentu, Bapak Ibu. Di mana ketika sakaratul maut itu adalah, Bapak Ibu, perjuangan yang sangat luar biasa tadi, karena di situ adalah iblis menggoda kita supaya kita mati dalam keadaan kafir. Maka datang iblis, dia menggoda kita karena yang namanya manusia sakaratul maut adalah mengalami kehausan. Lalu datang iblis, dia membawa air, lalu dia tawarkan kepada kita. Tentu kalau kita berpikiran, Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan haus, ada orang yang menawarkan air kepada kita, tentu kita terima karena kita butuh. Maka seperti itulah dibuat oleh iblis caranya. Maka dia datang kepada kita, dia tawarkan kepada kita, apakah kamu mau air ini? Lalu kita terima dengan tawaran iblis tersebut. Apa kata iblis? Dengan satu syarat, kamu harus sujud kepada kata iblis. Apabila kita terima, lalu kita sujud kepada iblis, lalu Allah panggil, cabut roh kita dari badan kita itu, maka kita bisa dikatakan mati dalam keadaan kafir. Maka amalan-amalan kebaikan kita, amalan-amalan seperti yang kita laksanakan ketika kita hidup di dunia, inilah yang akan memberikan pertolongan dan keringanan, Bapak Ibu, yang kita laksanakan ini ketika kita nantinya syafaat. Inilah manfaat yang pertama yang kita lakukan pada hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, untuk apa manfaatnya bagi kita? Dicatat para malaikat amalan-amalan kebaikan kita ketika kita nanti sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, Bapak Ibu. Di mana ketika manusia dimasukkan ke dalam liang kubur, orang pulang dari pemakaman kita 7 langkah, sudah datang malaikat untuk bertanya kepada kita. Ditanya apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Maka ketika ada sejarah Rasulullah, para sahabat, Bapak Ibu, maka ketika Rasulullah berjalan di suatu pemakaman, lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, wahai para sahabatku, percepatlah langkah kalian dari pemakaman ini. Lalu sahabat mempercepat langkahnya. Lalu ketika pulang dengan jalan yang sama, sahabat masih mempercepat langkahnya di pemakaman tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, tidak usah dipercepat langkah kalian ketika pulang ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan ini? Ketika berangkat tadi kami diperintahkan untuk mempercepat langkahnya, tapi ketika pulang kami disuruh jalan santai. Ada apa dengan ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, wahai para sahabatku, seandainya Allah memberikan pendengaran kepada kamu sama seperti pendengaran yang diberikan oleh Allah kepada saya, kamu tidak akan betah melangkah di pemakaman ini. Karena saya mendengar, kata Rasulullah, manusia yang dimasukkan ke dalam liang lahat ini Allah menyiksanya. Makanya saya tidak betah di sini. Maka saya perintahkan para sahabatku untuk mempercepat langkahnya. Tapi ketika pulang, saya mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Allah sudah memberhentikan siksaan kubur karena anaknya sudah membaca Al-Quran. Maka Allah tidak akan menyiksa manusia di dalam kubur apabila anaknya membaca Al-Quran. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita malu kita tidak bisa membelikan harta yang mewah kepada anak kita. Tetapi malulah Bapak Ibu, anak kita sudah dewasa belum pandai membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kedua, manfaat amalan-amalan kebaikan kita seperti yang kita laksanakan pada hari ini, Bapak. Lalu yang ketiga, guna catatan yang dicatat para malaikat amalan-amalan kebaikan kita ini, Bapak Ibu,
ketika kita nanti sibuk mempertimbangkan amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi di sini juga lah Bapak Ibu akan memberikan pertolongan dan keringanan kepada kita. Di mana ketika kita ketahui bersama, ketika Allah kumpulkan seluruh manusia, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan semuanya. Semua manusia itu merasakan gelisah. Kenapa manusia merasakan gelisah? Karena pengadilan belum dimulai. Karena status mereka yang akan dia terima hanya dua, kalau tidak surga neraka. Makanya semuanya gelisah. Maka ketika amalan-amalan kebaikan kita, maka inilah Bapak Ibu yang akan memberikan pertolongan dan keringanan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sesuai yang disampaikan oleh, yang dibacakan oleh qori kita tadi, bahwa yang dibacakannya itu adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat yang 97. Ini sudah jelas bahwa ini menunjukkan suatu kewajiban bagi kita untuk menyempurnakan agama kita, yaitu agama Islam. Di mana di dalam ayat ini dikatakan, wa man dakhalahu kana aiman, barang siapa yang memasuki Baitullah menjadi amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan haji, Bapak Ibu. Di mana apakah kita semuanya diwajibkan? Karena ada ketentuan-ketentuan yang wajib. Yang pertama, sanggup dari biaya. Yang kedua, sanggup dari fisik kita. Apabila kita sudah sanggup dari yang kedua ini, maka kita diwajibkan untuk melaksanakannya, Bapak Ibu. Kalau kata-kata wajib itu, Bapak Ibu, apabila sudah diwajibkan bagi kita itu, kalau kita tidak melaksanakannya, Bapak Ibu, sama seperti kita meninggalkan sholat, Bapak Ibu. Karena ini sudah jelas bahwa itu adalah suatu kewajiban. Ini termasuk daripada salah satu rukun Islam kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita sudah ingin melaksanakan, menunaikan suatu kewajiban tersebut, maka kepada kita ada yang harus kita lakukan supaya kita akan mendapatkan haji yang namanya haji mabrur sebelum kita berangkat menuju tanah suci. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu membersihkan diri dari perbuatan dosa. Di mana terdiri dari perbuatan dosa ini ada dua macam yang kita lakukan. Yang pertama, dosa kepada Allah, dan yang kedua adalah dosa kepada manusia. Di mana dosa kepada Allah sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran, di mana kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah kamu mohon ampun. Kalau ibu-ibu atau bapak yang guru namanya guru ilmu bahasa Arab, mungkin itu segeralah. Kalau kita ketahui kata-kata segeralah itu adalah suatu perintah. Kalau setiap perintah itu adalah kewajiban. Ditegaskan di dalam kitab Mabadiul Awaliyah Usul Fiqih, al-aslu fil amri lil wudu', bermula asal perintah adalah wajib.
illa dalilu 'alaiha, kecuali ada dalil yang menyalahi. Berarti ini sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk bertaubat dari Tuhanmu, dan segeralah kamu minta ampun, bertaubat dari Tuhanmu yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, supaya kita nantinya Allah meridhoi perjalanan kita, mulai dari berangkat dari rumah kita sampai kita pulang dari tanah suci menuju rumah kita kembali. Lalu yang kedua yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa dari sesama manusia. Karena inilah yang namanya Bapak Ibu, yang namanya tadi hablum minallah dan hablum minan nas. Tentu kalau dikatakan dengan hablum minallah, yaitu tentu bagaimana hubungan kita kepada Allah. Kalau kita minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insya Allah akan ampuni. Tetapi walaupun kita akan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tentu kita harus memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Apalagi yang namanya pada kesempatan kali ini, yaitu masih dalam suasana bulan Syawal, di mana di dalam bulan Syawal ini termasuk di sini adalah silaturahmi. Manfaat daripada bulan Syawal ini adalah termasuk silaturahmi. Kita saling memaafkan supaya kita kembali ke dalam keadaan fitrah Bapak Ibu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Syawal ini ada manfaat-manfaat atau keutamaan yang kita temukan, yang kita dapatkan di dalam bulan Syawal ini, yang termasuk salah satunya adalah Bapak Ibu, yaitu menjaga silaturahmi kita. Di mana menjaga silaturahmi ini termasuk ini salah satu kecintaan kita kepada Allah, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan atau untuk memperbanyak rezeki kita diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jagalah Bapak Ibu silaturahmi. Bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sahrul yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Semoga Bapak Ibu Allah perkenankan kita untuk menunaikan ibadah haji, dan juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mati dalam keadaan Islam. Selanjutnya, sepatah kata dari perwakilan guru yang akan berangkat haji. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rafidah SPD. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka halal bihalal, kemudian doa, syukuran dan perpisahan guru yang pindah tugas.
Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, seterusnya Bapak Komite, seterusnya Bapak Ibu Wakil, Ibu Kaur, beserta staf, dan pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu serta karyawan dan karyawati MTSN 3 Kota Padang. Terima kasih saya ucapkan kepada protokol yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan kita ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Madrasah yang telah bersedia mengangkat acara kami ini, yaitu syukuran atas pelepasan kami untuk berangkat menghadiri ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, izinkanlah kami menyampaikan sesuatu di hadapan Bapak Ibu semuanya. Pertama, memohon pamit kepada Bapak Ibu karena kami bertiga, Ibu Agustin, Ibu Masni Asri Dewi, dan saya sendiri, insya Allah akan pergi menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Mekah Mukarramah. Kami dulunya mendaftar tahun 2011, direncanakan berangkat tahun 2020. Karena pandemi, akhirnya berangkat 2022. Kemudian karena pandemi lagi, ternyata yang diberangkatkan itu tidak semuanya, cuma 45%. Itu dibatasi dengan umur di bawah 65 tahun. Alhamdulillah kami bertiga dipanggil oleh Allah, termasuklah orang yang di bawah 65 tahun itu. Kemudian di sini kami sampaikan juga ada penjemaah yang berangkat tahun ini, yaitu 92.825 haji reguler, 7.226 haji khusus. Kemudian yang kuota jemaah haji untuk Kota Padang hanya 510 orang. Kemudian yang dari Kota Tengah berjumlah 123 orang itu. Kemudian yang kedua, kami insya Allah masuk asrama haji itu tanggal 3 Juni, kemudian berangkat tanggal 4 Juni. Kemudian kedua, harapan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, karena kami bertiga ini termasuk orang yang paling lama di sini, Bu. Tentu banyak salah dan dosanya atau banyak kesalahan. Kalau ada kata-kata kami bertiga ini yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, mulai saya berangkat dari sini, kami sudah 28 tahun di sini Pak mengajar, lebih kurang, tentu ada salahnya gitu. Nah, jadi kami mohon dimaafkan semua kesalahan-kesalahan, mungkin pernah tersakiti atau tersinggung. Nah, jadi kami mohon dimaafkan. Baik itu Bapak Ibu, boleh dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebaliknya, kami yang bertiga ini, ada sebaliknya, kalau ada kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan kami bertiga, kami juga sudah memaafkan. Itu Bu Batin, ya. Kemudian yang ketiga, mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Mohon doa. Pertama, doa selamat pulang pergi. Kemudian doa cocokkan saja udara di sana, cocok semuanya, baik itu makanan, minuman, cuaca, jemaah haji, baik yang berada di Madinah maupun di Mekah. Kami harap doa dari Bapak Ibu semua, cocokkan bagi kami semuanya. Kemudian doakan juga kami sehat-sehat selalu, kuat dan lancar melaksanakan semua ibadah, baik ibadah 5 fardu, ibadah umroh, dan ibadah puncaknya yaitu ibadah
wukuf di Arafah, kemudian melontar di Musdalifah dan terus ke Minanya. Mabit ya, terus di Mina. Kemudian kami mohon doa juga lancarkan semua urusan kami, sebab ini masih ada urusannya lagi, masih ada urusan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, tolong doakan kami, lancarkan semua urusan kami. Insyaallah. Nah, terakhir kami mohon juga doa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan haji kami yang berkah, kemudian menjadi haji yang mabrur enaknya. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan saya sudahi dengan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hamida. Semoga ibu-ibu kita yang berangkat haji diberikan kesehatan, kelancaran, serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Acara selanjutnya, sepatah kata dari perwakilan MTSN 3 Kota Padang. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Z Maninda SPDI. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Madrasah MTSN 3 beserta wakil beliau. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Komite, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tenaga pendidik dan kependidikan pada MTSN 3 Kota Padang. Pada hari ini ada tiga acara kita. Pertama halal bihalal, kedua pelepasan kawan kita yang akan berangkat menuju tanah suci, dan yang ketiga perpisahan bagi guru yang pindah tugas, walaupun hanya di lingkungan Kota Padang tetapi akan meninggalkan MTSN kita. Pada acara ini alhamdulillah bagi teman kita yang dapat berangkat yang telah tertunda lebih kurang 2 tahun. Pesan kami di waktu di sana nanti, jangan ibu-ibu mengorsir tenaga, karena nanti pada acara puncak jangan-jangan kita drop nanti. Di waktu perjuangan dari Arafah ke Musdalifah itu sangat berat, sangat-sangat berat, karena kita berjalan nanti setelah bermalam di Mina itu untuk melontar jumrah itu. Berjalan di sana tidak ada kendaraan, tidak ada pohon kayu yang melindungi. Kita di situ menuju satu arah, semua orang menuju dengan kecepatan supaya cepat dapat di situ pada hari-hari yang lebih diwardukan itu. Jadi bagi ibu-ibu yang akan berangkat, pesan kami jangan terlalu diporsirkan tenaga, karena nanti jangan drop di kita di Arafah, kita juga. Yang kedua, jaga makanan, jangan kita terlalu makan yang
manis pelihara dengan buahnya berlebih, buah yang saya supaya fit tenaga kita di sana. Karena udara, walaupun kita sekarang berangkat di udara di situ masih suhunya agak rendah, tetapi nanti apabila sudah acara puncak suhu di situ akan naik suhu akan kita dapati. Jangan lupa kita membawa bekal dari rumah, andaikan berangkat ke Masjidil Haram nanti bekal sediakan kalau tidak hilang. Dan sekali lagi pesan kami yang telah melakukan yang demikian waktu di Masjidil Haram nanti jangan sampai kita pisah-pisah, karena di dalam waktu melakukan tawaf namanya ibadah haji orang lebih besar daripada kita. Yang kita namanya orang Indonesia itu kecil-kecil, jadi jangan terpisah-pisah. Malah di waktu kami berangkat ada seorang yang terpisah hilang 2 hari, sudah lemas sampai dirawat 3 hari dan salah dirawat. Akhirnya beliau ditemukan oleh polisi di Mekah itu. Keberadaan cuma berada saja, dia duduk di dekat Ka'bah. Jadi kami berharap ibu-ibu yang berangkat jangan pisah-pisahnya. Pesan kami kepada ibu yang berangkat, kalau seandainya nanti di waktu melontar kita jangan kejar yang fardu. Kalau orang ramai ambil sajalah yang sunat, karena melontar itu kalau yang fardu itu orang sangat berdesak-desakan waktu melontar itu. Jadi jangan dikejar yang fardu. Kalau pesan di waktu saya di KBIH, biarlah kita ketinggalan yang fardu di situ, pelihara kesehatan kita, karena melontar itu jalannya jauh, sangat jauh. Jemaah yang berangkat sama saya waktu ada perjalanan ada yang pingsan, malahan tidak bisa sampai ke sana, tinggal di tengah jalan karena jauhnya jarak dari tempat tinggal ke tempat penginapan. Jadi itulah bapak ibu yang ibu-ibu yang berangkat ke tanah suci hari ini, ikhlaskan niat kepada Allah dan menyempurnakan rukun Islam dan iman. Moga-moga ibu-ibu semuanya kembali sehat dan mendapat haji yang mabrur. Acara yang kedua ini perpisahan untuk teman kita yang pindah tugas. Sudah lebih 23 tahun beliau mengabdi di MTSN 3. Sekarang terhitung sejak Desember 2021 pindah tugas ke MTS 6 dan sudah melaksanakan tugas di sana lebih kurang 1 semester. Pada hari ini kami seluruh dari kerabat kerja Bu Epi yang di MTSN 3 mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita selama ini demi memajukan bangsa kita dan telah berkorban baik secara moral maupun materi yang tidak dapat kami sebutkan. Walaupun kita berpisah, namun raga kita tetap bersatu. Ini yang untuk dikenang oleh Bu Epi. Manis sekali buah rambutan dimakan secara perlahan. Apabila ada kesempatan sebuah pertemuan, tentu adanya juga perpisahan. Pasangan cinta namanya Rama, pergi berkelana bawa kerabat. Senang rasanya pernah bersama. Sahabatku yang sangat hebat. Nusantara ada banyak suku, terbentang jauh hingga ke arah Hulu. Untuk sahabatku, rekan kerjaku, selamat menempuh karir yang baru. Wangi aroma daun kayu baru, tempat bermain bagi anak rotan. Apabila berjumpa teman baru, teman lama jangan dilupakan. Itu saya akan disimpan oleh Bu Epi selama-lamanya
Mudah-mudahan walaupun beliau berada di sana, namun kita juga raga kita yang berpisah, jiwa kita tetap bersatu. Hanya itu yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepatah kata dari guru yang pindah tugas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Safina Asmir MPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai tong hari kapalupuh, singgah sabanta di palanta, disusun jari dan sapuluh, mohon izin mangicik sabanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajo manurut titah disambut Siriah Jocarano. Datang kamari manggageh langkah, sabana taraga jodun sanah kasadunya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang dihormati Ibu Pimpinan Madrasah MTSN 3 Kota Padang, yang terhormat Bapak Komite, beliau adalah pendukung kita, penyejuk dan penyemangat kita. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kaur MTSN 3 dan staf, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala, seterusnya Bapak Ibu rekan kerja yang saya sayangi. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala yang telah mengundang saya pada acara halal bihalal pelepasan rekan kerja kita untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Mukarramah. Inilah kita, silaturahim yang tidak pernah pupus, ciri khas MTSN 3. Saya walaupun pindah tugas tidak akan pernah melupakan bahwa ini adalah rumah saya. Kenapa? 3 Maret 1999 disinilah saya ditugaskan pertama. Ini adalah rumah saya yang membentuk saya seperti sekarang, mengajarkan saya sebagai seorang guru. Belajar adalah mengajar, mengajar adalah belajar, memberikan sesuatu bahwa waktu belajar inilah pengalaman yang terus kita perbaiki untuk masa depan, yang untuk memajukan madrasah. Alhamdulillah, terima kasih kepada MTSN 3. 23 tahun lebih kurang saya di sini. Tidak mudah untuk dilupakan dan tidak akan dilupakan. Ibarat seorang anak, saya sudah berusia 23 tahun. Seharusnya meninggalkan rumah, berjalan mencari pengetahuan baru. Bukan berarti tidak sayang dan cinta dengan rumah ini, tapi inilah adalah suatu mencari yang lebih baik, bukan, tapi adalah menebarkan sayap untuk mencari pengetahuan yang lebih banyak lagi. Pada dasarnya adalah untuk lebih dekat dari rumah itu dasar pertama. Tapi yang sebenarnya adalah kita adalah satu, payung kita tetap sama. Madrasah, Kementerian
Agama Kota Padang. Bapak Ibu, 23 tahun tentu juga saya pribadi. Tak mungkin gading yang tidak akan retak. Mungkin ada banyak hilaf dan salah. Mulai dulu, walaupun berangkat di sini adalah Januari, itu tidak ada salah dari Bapak Ibu. Semua itu tanpa kita sengaja. Kita tahu bahwa manusia itu tidak luput dari salah. Kita kembalikan kepada Allah. Konsep saya adalah ikhlas. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan itu adalah ikhlas. Tidak mungkin tidak ada perselisihan di antara kita. Tak mungkin ada sakit hati, tapi itu hanya sebentar. Ketahuilah bahwa silaturahim itu setelah di awal ijab kabul, tidak boleh kita memutuskan silaturahim, karena orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan mencium surga. Oleh itu Bapak Ibu, kita tetap sama walaupun berbeda tugas. Terima kasih Ibu yang telah meloloskan langkah saya. Begitu banyak perjuangan, alhamdulillah terima kasih atas Ibu restui. Alhamdulillah sekarang saya sudah pindah tugas selama 23 tahun. Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu adalah guru hebat. Inilah madrasah 3 yang tidak akan pernah kita lupakan. Inilah dia, silaturahim tidak pernah putus. Yo nampak bani si banang perak dibawa manyulam di urang rami. Walaupun kita dipisah jarak, nan kan ndak kalupo silaturahmi. Lama lontong rampitalah, jangan lupa jo pamit gila. Walaupun kita ndak lain sasakolah, ajaklah juho ambo pai malala. Inilah madrasah saya dididik dari Minggu. Pertama SK 99, bisa saya seperti berbicara di depan adalah didikan orang semua. Ini adalah rumah saya. Ya, banyak maaf Bapak Ibu, mari tetap tersenyum dan bahagia. Anak-anak menunggu kita. Saya salut bahasa yang di ruangan guru sekarang, belajar adalah mengajar. Dalam mengajar kita belajar. Setiap langkah itu adalah pengalaman untuk memajukan madrasah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Safina. Semoga silaturahim kita tetap terjaga meskipun tidak lagi satu tempat kerja. Selanjutnya, sepatah kata oleh Ketua Komite TSN 3 Kota Padang yang akan disampaikan oleh Bapak S. Rizal SPD. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan TSN 3 yang kita cintai. Salawat dan iringan salam kita ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW
dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah MTSN 3 Padang, Ibu Nur Hidayat Nursanti, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak dan Ibu Majelis Guru, Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Baik Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang mungkin kata. Pada hari ini ada 3 hal acara yang dilakukan. Jadi sekali marangkuh dayung Ibu kegiatan bisa melaksanakan. Maka kegiatan lewat kalamos ketek. Tapi tidak apa. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membawa keberkahan. Yang pertama, acara kita lambi halal. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syarul. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini segala sesuatu yang tersemat di hati kita, di pikiran kita, ada tidak lama rasul itu bisa dihilangkan. Itu intinya. Jadi sama-sama latih. Sama latih kalau selama bahwa yang tidak enak saya gue jadi 0 lagi, jadi 0. Ya Pak Ustaz Syarul. Kalau lah 0 kan lah paham lah. Yang kedua, aku ingin yang keduanya berpisah dengan Bu Aja. Ibu Haji yang tadi. Terima kasih Bu Aja yang telah mengabdi selama 32 tahun, 33 tahun di MTSN, 23 di MTSN. Mulai dari lokalnya 6, itu 6 payah lo itu mencari murid apa aja. Iya dari sangennya sekolah atas suruh 5 sekolah di MTS nih. Isneu, Mas kalau di MTS nah, Kak Rimo disempil lagi, awak nerimo, Pak Rimo. Tapi alhamdulillah sampai hari ini telah berjalan tidak lupa tempuh lewat ini. Itu menandakan apa? Kesadaran orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya untuk masuk sekolah agama yang tinggi. Luar biasa. Jadi tentu bagi kita bersyukur kita. Semakin banyak orang yang masuk ke sekolah agama, tambah ibadah, tambah ibadah. Ini yang mendaftar 250 lebih, yang pas terima 196, masih ada 2 lokal yang kira yang datang. Nah, kalau banyak lo masuk dapat dikira wajib. Mudah-mudahan kalau banyak anak-anak masuk, bertambah rombel, bertambah lonjak pelajaran awak. Kalau kondisi ini kan bersyukur jawab. Jadi Bu Aja, terima kasih banyak yang 23 tahun mengabdi di MTSN 3 ini, yang dulu namanya MTSN Kota Tengah. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi Bu Aja, dan mudah-mudahan juga di tempat yang baru kerjanya lebih bagus. Tentu dengan harapan seperti yang disampaikan beliau tadi, tidak lupa kawan-kawan. Tadi dikatakan walaupun beliau jauh tapi ada di kepada kita. Karena lebih 3 tahun. Mungkin singkit waktu Bu Aja nanti sampai pensiun di MTSN 6 itu daripada di MTSN 3. Pas mau dia meeting di beberapa senior-senior Bu Dewi. Dan bagi kawan-kawan yang lain juga gitu. Mudah-mudahan di MTSN ini selalu terjaga rasa silaturahim. Ya tidak. Terangkus silaturahim awak. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang terjaga itu kebersamaan kita terjaga. Sehingga kita bisa memajukan madrasah. Tidak mungkin Ibu Kepala tanpa ada orang guru-guru bersama-sama orang. Jadi
Dan tidak mungkin dakwah libatkan orang tua murid, dakwah libatkan tokoh masyarakat. Jadi kebersamaan, intinya kebersamaan. Kalau lepas sama-sama, awak sayu sekata, nggak ada nusli, ada sejalan aku, ada aja. Kalau terbentur awak lepas sama-sama, ada itu jalan ya kawan. Nah itu, ya pada nih, jadi bersama-sama. Jadi kita yakin dan percaya kebersamaan kita selama ini di SN 3 ini selalu terjaga. Tetap terjaga. Mudah-mudahan sampai pensiun awak, keluarga besar yang sudah pensiun, guru-guru kita sudah pensiun, kan masih tetap terjaga selama ini. Kemudian yang ketiga, pelepasan yang berangkat haji. Saya kalau sudah cerita Mekah dan Madinah nangis. Saya beri panti asuhan saya itu namanya Bakah Taibah, ingat Mekah dan Taibah. Ingat Mekah dan Madinah. Karena Bakah itu berasal dari kata Mekah. Taibah itu nama lain dari kota Madinah. Kemarin pulang umroh 2020 didikan panti asuhan namanya panti asuhan Tahfiz Quran Bakah Taibah. Diambil dari pengalaman perjalanan Mekah dan Madinah. Pulang haji 2017. Ya Allah, mohon mudahkan saya di panti asuhan anak dan balita. 2018 akhir panti asuhan anak dan balita. Jadi kalau kita berdoa di Mekah itu nitip Bu Rafidah dan Bu Dewi, dimudahkan oleh Allah. Tapi ada satu doa saya yang belum dikabulkan berarti. Saya setiap berangkat ke Mekah itu saya ingin tinggal di Mekah keselamatan. Saya bilang sama Bu Seraya, Nitin, Ayang Seraya, ya boleh enggak kita bermohon berdoa kepada Allah tinggal di kota Madinah ini selama-lamanya. Kata Bu Seraya itu dari 50 tahun di Mekah, di Madinah, berarti mengajar di Universitas Madinah. Kakak sepupu Pak Ustaz, saya bilang itu bisa lah. Makanya mungkin setiap saya pergi ke Madinah itu di makam Nabi itu nangis saya. Setiap pergi ke mana, setiap ke makam Nabi itu kita nangis gitu. Padahal kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi melewati raudah itu, air mata itu kan ibu. Saya setiap lewat raudah itu bu, nangis tak bisa dibendung. Padahal kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita ketemunya nanti di surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua ketemukan di surga. Ini Bu Rafidah dan Bu Dewi doakan sahabat-sahabat kita ini semua dipanggil di sana. Doakan. Karena doa itu luar biasa. Saya setiap berangkat kata saya sama Bu saya, doain misalnya bisa berangkat. Doain kawan-kawan kita nih, doain kawan kita supaya dia bisa berangkat. Dan kawan-kawan juga pasang niat, karena kalau tidak punya niat kita tidak akan Allah berangkatkan. Awak tidak punya niat saja, nggak mau Allah mengangkat awak. Saya pernah umroh ketika 2013. Ketemu dengan orang India punya hotel di Singapura, hotelnya di lantai 7. Pak, doakan saya di Mekah itu untuk bisa saya berangkat. Apa yang tidak ada sama dia? Hotel dia punya bintang lantai 7. Kami nginapnya di hotelnya. Doain saya. Belum pernah dia berangkat gitu. Hotelnya tingkat 5. Berarti ke Mekah itu yang pertama sekali adalah niat kita. Ya wajah. Ya Bu ini niat dulu. Kalau niat kita sudah ada, insya Allah akan Allah mudahkan. Bagaimana caranya Allah memberkati kita dalam rezeki? Kalau bisa gue lepas paspor dulu, simpan jenis saya. Insya Allah dijadikan. Tapi setelah tersimpan jangan duitnya pernah dipakai lagi. Ya Bu aja. Awal akan niat untuk payung umroh atau payung haji. Kado inti 10 juta. Awak boleh perlu piti. Apa lo piti 10 juta piti itu berarti haji pakai itu anak kalian jadi. Jadi itu rahasianya Bapak dan Ibu. Bagi kawan yang belum berangkat haji dan umroh, pasang dan mudah-mudahan kita juga dilancarkan nanti. Juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Aja tadi, minta ampun, minta maaf kepada Allah.
Karena di Mekah itu nanti akan banyak, apalagi di musim haji akan banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Akan banyak yang takdir. Saya sampai mengendong jamaah untuk tawaf karena dia sudah tua. Ketika kita menggendong pulang sama lagi mau pulang 80, datang orang Malaysia, Pak, nggak usah diulang, banyak digendong, saya bapak, saya di kanan, ibuku yang di kiri, sampai akhir selesai tawaf wada. Ada yang luar biasa sehat dari Padang, tiba di rumah sakit, tiba di Makkah Damam, masuk rumah sakit dan ke Mekah sampai pulang. Stres di Makkah. Tiba di mau pasang titik elok, titik tahu orang kalau saya sebut. Sehat? Hah? Bagus. Sampai masuk rumah sakit. Ya Allah, nak pisang yang mau dibawa ini beli pisang di mau pasang. Udah di Makkah awak masak nak pisang. Udah di mau pasang, mau pasang. Di mau pasang dia aja. Di mau pasang dia aja. Kebetulan saya jadi ketua rombongan. Luar biasa. Jadi di Makkah luar biasa kan. Jadi ketemu dengan seperti yang kata Bu Ajah tadi, suhu saya di Mekah waktu haji itu 55 derajat Celcius. Keluar dari Masjidil Haram menarik atau mencari korban. Tapi insya disesuaikan kata Bu Ajah tadi, disesuaikan semuanya, disesuaikan Allah tadi. Sesuai semuanya Bu Ajah. Disesuaikan saya makan, disesuaikan saja iklim di sini. Pokok disesuaikan saja dengan kawan-kawan. Kalau ada sama jemaah haji kok tidak bayar elok senang. Makanya seperti kata Bu Ajah tadi, minta ampun dulu, minta maaf. Kalau ada berutang diulang itu bayar. Kalau ada utang Bu Dewi, kan tahu utang lah. Bayar. Kemudian di Mekah itu banyak zikir, istighfar, salawat. Terbanyak itu. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat kita dimudahkan oleh Allah di sana. Yakin. Dan tidak usah perlu banyak bawa baju, gitu. Cukup segini. Karena di Makkah tuh saya pernah uji singlet buat di sampai hari dipakai untuk bertahan. Iya Pak Doni. Sampai hari lah pakai, bagian dalam awak pakai sampai hari. Nama sih tidak tahu. Jadi jangan camin. Tidak kalau baca orang keluar di Jawa. Mencucinya kurang. Pulang salat subuh dari Masjidil Haram, awak cuci baju awak, supaya biko jam 12 dia orang masjid tidak wajah. Sawan tak. Tapi tidak perlu mencuci, tidak barang. Tetap. Jadi fokuskan saja untuk beribadah, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, istighfar, selawat, mudah-mudahan. Tidak lo baik karena akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi akan kami buatin Bu Rafidah dan Bu Dewi, sahabat-sahabat kita semua, atau yang sudah mendaftar belum dapat giliran, yakin juga banyak yang mendaftar. Benar-benar ya? Sudah. Porsinya tahu? Tertunda mungkin 2 tahun 2006. Salah. Sama anak saya tertunda. Anak saya daftarkan 2 porsi tertunda. Yang masuk SMP sekolah jadi kali 2 porsi. Porsi 26 dengan porsi 32. Umrohnya baru 3 hari. Ketika SD saya bawa umroh, ketika SMP saya bawa umroh, ketika di 3 kemarin saya bawa juga umroh. Hajinya 2 porsi, saya 1 dia dulu. Jadi anak-anak pun alhamdulillah sudah saya daftarkan semuanya, baik yang baik. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada rezeki daftarkan saja. Di luar barang kan bisa nawak. Jadi wajah daftar anak semuanya. Udah, alhamdulillah. Daftarkan di luar barang awak tuh Bapak dan Ibu kalau ada rezeki. Adik udah daftar ya. Udah, alhamdulillah. Insya Allah terbesok alhamdulillah. Ya saya coba nanti mungkin bisa kali ini ingin juga berangkat lagi
Mudah-mudahan ini berkatan saya terakhir. Karena itu masuk bakti itu buat ajar saya ikut masuk menimbulkan orang yang masuk yang lahat di bakti setiap pagi masuk ikut juga untuk karena pahalanya kata Nabi kan sebesar bukit Uhud. Oke Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua dipanggil juga ke sana, tapi pasangnya utamanya yang belum yang tertunda dan untuk tahun depan sesuai porsi Indonesia lagi, amin ya Allah. Dan yang belum mendaftar segera mendaftar untuk hajinya, tetap pada kesempatan umroh boleh dulu. Mudah-mudahan waktu lagi kalau berarti tertunda juga di 22 Feb, insya Allah ya. Kita yakin guru-guru senam yang ini semuanya diberikan kesempatan oleh Allah. Tertunda atau mengatur. Oke, demikian Bapak dan Ibu, sahabat semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan siang sore yang jelang sore yang berbahagia ini diberkati dan diridhoi Allah. Pak Ramli, belum pakai masih tertunda mendaftar, tertunda pakai. Ya, tertunda mendaftar kecil Pak Ramli. Nah, mudah-mudahan bisa kata tertunda ya Pak Ramli. Nah, jadi kita tunggu Pak Ramli. 2 kali sertifikasi saya jadi tuh. Matikan saya sertifikasi 2 kali. Tapi susahnya di MTS kan sertifikasinya 3 bulan ya. Sampai kali. Nah, ibu kayak nggak ada setahun sertifikasi berarti. Mati kan? Niat, tapi pasang niat. Yang itu ada dosa jelas Allah. Kuncinya wajah niat wajah. Kalau nggak ada niat ya dingin. Dan jelas jodoh niat saja. Saya pernah memotivasi orang banyak memotivasi sehingga jadi datang. Nggak ada di Pak, pasang niat gitu. Akhirnya jadi gitu. Ada banyak kawan dari dulu SMP 1, ada kawan guru pegawai PTSM yang nggak ada di Pak. Baru surat untuk saya lunas, suruh rumah saya lunas. Pasangnya, iya wajar. Alhamdulillah datang. Ada kawan dari pegawai kompertis, itu juga pasang buka tabungan haji. Dia buka di bank Muamalah. Jadi kuncinya utamanya niat. Kalau niatnya ada, insya dimudahkan. Karena segala sesuatu itu dimudahkan dengan niat. Jadi tanggal 4 ya, kloter 1 ke Madinah. Jadi di Madinah Arba'in dulu mudah-mudahan bisa sehat walafiat. Arba'innya lancar. Yang dulu ya Mas. Yang dipilih sebanyak 10 deh kita pakai bangku menuju Arba'in itu. Kemudian kalau ini kalau nanti sampai 10 waktu. Nanti tadi yang diceritakan oleh Bu Aja dari Arafah ke Musdalifah, mabit sebentar, semalam takalo sudah dibawa ke Mina. Nah, dari Mina dibawa ke Jemarat. Pokoknya pasangnya minta ampun sih Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Ambo ketika itu mewakilkan ampe urang. Sampo ketemu aja nih. Setengah jalan juga tinggal sekolahnya, robonya tinggal sekolah. Jangan yang udah rasa-rasa. Kalau ada orang main bau, mamanggi sama yang aja lain. Nah, yang itu saya nanti pulangnya mau nitip. Mewakili ampe urang diwakilkan melempari belakang boleh wakilkan. Banyak ini akan mewakilkan. Awak dulu sudah tuh ikut. Jadi boleh saja. Tapi tidak terlalu jauh dari Mina ke sampai Nol Partai berapa yang 3 kilo lebih jauh dengan luar jalan kaki. Mudah-mudahan kalau jauh saya orang tahu itu sudah bagaimana ini mudah kan. Kadang-kadang menjalan ke Apoto itu ke pulang ke apa jadi halal kata bawa banyak berarti terus orang mengasih makanan buah-buahan kalau di musim haji. Karena orang tahu bersedekah di musim haji itu luar biasa. Kita makan ya orang kata. Silakan halal. Jadi mudah-mudahan dimudahkan perjalanan. Dan bagi kawan-kawan yang berangkat, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk berangkat di tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan. Demikian, banyak maaf. Aku
Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dilindungi dan diberkati. Bila jadi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada permohonan maaf juga dari Ibu Eni Maswahida yang insya Allah beliau tahun ini juga akan berangkat haji. Ya, Eni Maswahida. Kakaknya Pak Ansori yang dua. Dan meskipun sedikit terlambat, Bapak Ibu disilakan untuk mencicipi hidangannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala MTSN 3 Kota Padang kepada Ibu Nur Hidayati SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak pengurus komite yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini, yang kami hormati Ibu KUTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, dan yang kami muliakan Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh pegawai MTSN 3 Kota Padang. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Kemudian salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak pengurus komite kita, Bapak S. Rizal dan Tengku Jamaris yang telah hadir ke madrasah pada hari ini. Beliau sudah hadir dari jam 10 tadi Bapak Ibu. Itu merupakan bukti dukungan yang luar biasa bagi madrasah kita. Jam 10 beliau sudah hadir. Memang kami mengundang Tengku dan Pak S. Rizal pada hari ini untuk mengikuti agenda kita pada siang hari ini. Kemudian tadi kami awali dulu dengan diskusi dengan beliau beberapa hal tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di madrasah kita. Di antaranya adalah mengenai PPDB yang insya Allah akan kita umumkan besok jam 4 ya Pak Rabli. Pengumumannya besok tanggal 26 Mei jam 4 baru boleh kemudian tadi kami juga sudah berbincang-bincang dengan beliau berkenaan dengan rencana-rencana kedepannya berhubungan dengan pengembangan madrasah kita. Dan salah satu yang kami bicarakan tadi sebelum ya Pak ya, sebelum kami meninjau ke belakang, itu adalah berkenaan dengan rencana untuk merayakan milad madrasah kita. Nah, ini mungkin perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami tadi sudah melihat kembali profil madrasah dan mencari-cari tanggal berapa sih sebenarnya hari lahir madrasah kita. Dan alhamdulillah tadi sudah kita temukan ternyata di tanggal 1 Agustus 1968 ya Bu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, perbincangan kami diskusi tadi bagaimana kalau di tanggal 1 Agustus kita buat suatu momen dengan judul Milad MTSN 3 Kota Padang. Insya Allah kita akan mengundang Bapak Kanwil, Pak Kemenak, Pak Wali Kota. Insya Allah ada juga berdasarkan usulan dari Pak Lurah kita, Pak anggota DPR RI yang akan kita bawa juga. Dan tidak lupa insya Allah kita akan mengundang mantan-mantan kepala madrasah kita, mungkin juga guru-guru kita yang sudah pensiun atau yang sudah pindah
kita kumpulkan pada hari itu, kita kemas dalam suatu kegiatan. Nah, ini merupakan suatu kegiatan yang besar, yang membawa nama besar MTSN 3. Artinya untuk bisa mengusung melaksanakan kegiatan ini, kita perlu bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin setelah ini nanti kita akan segera bentuk tim, kita bagi bagian-bagiannya, dan silahkan Bapak Ibu mulai mempersiapkan di bidang masing-masing. Mau Bapak Ibu berkomitmen untuk mensukseskan rencana kita? Iya, insya Allah bersama kita bisa. Kegiatan yang akan kita rencanakan itu Bapak Ibu tentu ada latar belakang, maksud dan tujuan. Salah satunya tentu untuk istilahnya memperingati milad kita, itu yang pertama. Kemudian juga dalam rangka untuk pengembangan madrasah kita. Di samping ekspos, biar pendahulu-pendahulu kita melihat kembali bagaimana kondisi madrasah sampai saat ini, juga dalam rangka menggalang kekuatan untuk mengembangkan madrasah. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut nantinya sesuai dengan apa yang kita niatkan sekarang. Pada kesempatan ini kami mohon support kita bersama. Mari kita niatkan untuk bisa kita merencanakan dan mempersiapkan kegiatan itu. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa kita laksanakan sesuai rencana ya Pak pengurus, Pak Ketua Komite kita. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini juga seperti yang sudah kita ikuti, ini kebetulan saya kayak sebagai penutup ini Bapak Ibu. Kita mengusung 3 kegiatan. Pertama halal bihalal, kemudian mendoakan kawan-kawan kita yang akan berangkat haji, dan juga secara resmi seremonialnya melepas Ibu Safina Asmir, walaupun beliau sudah istilahnya melaksanakan tugas di MTSN 3 sejak dari Januari Bu Safina ya. MTSN 6 Januari sudah mulai. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini adalah salah satu bukti kebersamaan kita sebenarnya. Ini adalah bukti kebersamaan kami di MTSN 3 Pak Komite. Di bulan Syawal kita melakukan kegiatan halal bihalal, walaupun di berbagai momen pertemuan kita, mulai sebelum libur puasa, kemudian ada lagi rapat-rapat pertemuan kita, kemudian sesudah lebaran kita sudah saling bermaafan semua. Tapi kayaknya belum afdol rasanya kalau tidak kita gelar kegiatan halal bihalal, walaupun ini seremonialnya saja. Sebenarnya ini hanyalah bukti kebersamaan kita. Semoga dengan kegiatan pertemuan kita pada siang hari ini dalam bingkai kegiatan halal bihalal ini semakin memperkuat rasa kebersamaan kita, kemudian semakin meningkatkan kekompakan kita di MTSN 3 dalam rangka pelaksanaan tugas. Jadi pada kesempatan kali ini kami selaku unsur pimpinan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin. Semoga selama kita melaksanakan tugas, seandainya ada kata-kata perbuatan yang tidak berkenan, bisa kita selesaikan di momen-momen ini. Itu harapannya Bapak Ibu, karena dalam pelaksanaan tugas pasti ada istilahnya pergesekan begitu ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah hal yang biasa, tapi dengan momen-momen seperti inilah kita bersihkan kembali hati kita berikan maaf, kita meminta maaf. Mudah-mudahan silaturahmi kita yang ada di dalam itu tetap terjalin dengan baik, sehingga memperkuat rasa persatuan kita, sehingga dalam pelaksanaan tugas kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan lebih optimal. Itu harapannya. Kemudian seperti tadi yang telah disampaikan pembicara terlebih dahulu, mari Bapak Ibu kita doakan ibu-ibu kita yang alhamdulillah pada tahun ini berkesempatan mendapat panggilan, tiba istilahnya waktunya, insya Allah bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci. Saya mewakili teman-teman, Ibu Tin, Ibu Rafidah dan Ibu Dewi mendoakan semoga aman semua. Ya Pak Rizal ya, nyaman saja, baik makan tadi, baik cuaca, kesehatan, kemudian pelaksanaan ibadah kami doakan berjalan lancar semua dan balik ke sini menjadi haji yang mabrur, kemudian kembali melaksanakan tugas bersama-sama dengan kita. Kami mohon maaf
apabila ada kata perbuatan yang tidak sesuai pada tempatnya kepada Ibu, dan kami pun berharap Ibu memberi maaf seperti yang tadi disampaikan Bu Rabidah, sudah dimaafkan. Jadi momen ini merupakan momen yang luar biasa bagi kita untuk saling membersihkan hati kita, membersihkan hal-hal yang mungkin selama ini mengganjal. Nah, inilah momen yang terbaik. Kemudian juga kepada Ibu Safinah, ini merupakan momen seremoni saja, ya, momen seremoni saja untuk melepas Ibu pindah tugas ke MTSN 6. Yang pasti hati kita insya Allah masih tetap bersama, dan harapan kita silaturahmi tetap terjaga selama-lamanya. Dan kami doakan semoga Ibu Epi juga semakin sukses di tempat yang baru, diberikan Allah kesehatan, kekuatan dalam rangka melaksanakan tugas membina anak bangsa. Dan doakan juga kami di sini tetap bersemangat, kuat, sehat, dan tetap berjuang terus dalam rangka memajukan anak-anak kita yang ada di MTSN 3 Kota Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan yang kita helat itu walaupun ada 3 judul dalam satu kegiatan, harapan kita adalah tidak mengecilkan makna. Ya Bapak Ibu ya, karena seperti kita ketahui bersama dalam pelaksanaan tugas, kita mencari waktu untuk berkumpul itu, mencari momen kebersamaan ini, itu bukan hal yang mudah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk ikut bersama-sama menghelat kegiatan ini. Mungkin itu saja, semoga kegiatan ini bisa memberi berkah bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, terima kasih, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada guru yang pindah tugas. Kepada Ibu Safinah Amir, dipersilakan mengambil tempat. Ini kenang-kenangan dari kawan-kawan sebagai tanda cinta ya Bapak Ibu ya. Jangan cinta kasih, jangan dilihat dari niat, dilihat aja dari niat kawan-kawan. Ya semoga bisa bermanfaat bagi Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Harum kepada Bapak Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dan dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan halal bihalal ya Allah. Setelah kami melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ya Allah, untuk itu ya Allah, pereratlah silaturahmi kami semua ini ya Allah. Persatukanlah hati-hati kami ya Allah, jangan dicerai-berai ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini ada guru-guru kami, saudara kami akan berangkat haji ya Allah, yaitu Ibu Agustin, Ibu Rafidah, dan Ibu Masni Asri Dewi ya, Ibu Dewi Masni Asri Dewi ya Allah. Untuk itu ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah, berilah ketabahan kepada mereka ya Allah, dan jadikanlah haji mereka ya Allah haji yang mabrur ya Allah, dan selamat dari pergi sampai kembali ke Indonesia ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini kami juga kehilangan seorang guru ya Allah, guru yang hebat ya Allah, telah berpindah tugas. Untuk itu ya Allah, senangkanlah hati beliau di tempat yang baru ya Allah, dan hati beliau maka tetaplah di sini ya Allah bersama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.